slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dani Pedrosa sapu bersih juara sebagai pembalap wildcard, sukses buntuti Pecco Bagnaia, buktikan kualitas di atas Marc Marquez, bos Honda melongo. Sprint race putaran ke-12 MotoGP Misano, San Marino dimenangkan oleh Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Ducati sapu bersih podium, Dani Pedrosa menggila di Misano. Dominasi Ducati kembali berlanjut, tampil di balapan kandang keduanya setelah Mugello pasukan Borgo sukses sapu bersih semua sesi sejak free practice 1 hingga qualifying. Ducati menutup akhir pekan pra-sprint dengan menyapu bersih barisan terdepan lewat Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia. Pabrikan Eropa lainnya, Aprilia dan KTM juga tampil kuat di sepanjang akhir pekan. Mereka juga konstan berada dalam 5 besar di setiap sesinya. Di sisi lain Honda dan Yamaha yang biasanya kompetitif di sirkuit Misano kini cukup kewalahan meladeni pabrikan Eropa. Dani Pedrosa jadi primadona baru di MotoGP Sprint Race Misano. Pasalnya dia tampil sebagai pembalap wildcard KTM yang secara mengejutkan sukses tampil juara di belakang Pecco Bagnaia. Dani Pedrosa sukses asapi pembalap utama KTM yakni Brad Binder yang kewalahan menghadapi rider kawakan Dani Pedrosa. Alhasil Dani Pedrosa pun sukses mengamankan posisi 4, yang dimana posisi tersebut sangat mustahil dicapai oleh pembalap utama seperti Marc Marquez. Marquez, saya memilih yang terbaik, Dani Pedrosa. Marc Marquez mengamankan akses langsung ke kualifikasi 2 di Misano setelah tertinggal di belakang mantan rekan setimnya Dani Pedrosa selama latihan Jumat MotoGP San Marino. Pedrosa, yang pensiun sebagai rekan setim Marquez di Repsol Honda pada akhir tahun 2018, kembali menunjukkan performa terbaiknya pada penampilan wildcard keduanya untuk KTM. Sementara itu, Marquez memulai hari di posisi ke-21 dan tahu bahwa ia membutuhkan bantuan untuk masuk ke 10 besar sore ini. Di FP2 di Montmello, minggu lalu, saya tidak mencari siapapun untuk mengikuti, karena peluang untuk lolos ke kualifikasi 2 pada hari Jumat sangat rendah. Jadi saya berkata, oke, saya tidak akan mencoba, jelas Marquez. Tetapi hari ini saya melihat ada peluang. Tapi memang benar bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berada di belakang seseorang, mencoba meningkatkan akselerasi, dan ya, aku memilih yang terbaik, yaitu Dani. Maksud saya, dia mengendarai motor MotoGP dengan cara terbaik. Bukan target saya untuk mengikutinya pada ban pertama, tetapi saya melakukan kesalahan. Saya melebar di tikungan pertama dan kemudian dia datang. Dan ketika saya mengikutinya, saya berkata oke, dialah orang yang harus dipilih untuk ban baru kedua, dia berkendara dengan sangat baik. Pedrosa menyelesaikan sesi di posisi ketiga dan Marquez ke-6. Marc Marquez, Jepang bereaksi, meskipun seorang pebalap Honda sepanjang karir Grand Prix-nya, memenangkan 54 balapan, HRC tampak enggan menawarkan kontrak pengujian kepada Pedrosa dan dia diambil alih oleh KTM. Apakah ini kesalahan HRC? Dani tentu saja adalah pebalap terbaik yang bisa mengendarai motornya dan memberikan komentar. Tapi bagi saya, yang terpenting bagi seorang test rider adalah para insinyurnya, kata Marquez. Seperti yang Anda lihat, Aprilia dan Ducati memiliki pembalap penguji yang normal, bukan Dani Pedrosa, dan mereka mengalami banyak kemajuan. Jadi pada akhirnya yang terpenting adalah para insinyur dan sisi pengembangannya. Dan seperti yang kita lihat di sini, Bradl sedang menguji hal-hal baru dan ada banyak wajah baru di garasi, para insinyur baru. Jadi ya, Jepang bereaksi dan ini bagus. Marquez, yang mendominasi berita utama akhir pekan ini setelah gagal menyangkal rumor sensasional bahwa ia akan meninggalkan Honda untuk pindah ke Gresini Ducati bersama saudaranya Alex musim depan, memulai latihan dengan 2 setup RCV yang berbeda. Aneh apa yang terjadi karena di Austria saya memilih setup saya, di Montmello Bradl, di sini lagi saya memilih setup saya, pembalap Honda lain di pagi hari memilih setup Bradl, tetapi kemudian di sore hari memilih setup saya dan sepertinya mereka sedikit membaik, jelasnya. Saya pikir Nakagami akan lebih banyak menggunakan pengaturan Bradl dan Mir sedikit lebih banyak menggunakan pengaturan saya. Ini bukan perbedaan, pengaturan yang kecil, ini adalah perbedaan yang besar. Tapi serangan waktu misalnya saya lakukan dengan pengaturan lain, bukan milik Brad dan bukan milik saya, dan saya cepat. Tetapi masalah pegangan belakang selalu sama. Jadi ini berarti bahwa masalahnya bukan berasal dari setup, melainkan dari bagian lain.
Marquez akan mencoba prototipe 2024 yang dikembangkan Bradle dalam pengujian hari Senin di Misano. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Geger, Marc Marquez dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung tim Gresini Racing. MotoGP San Marino 2023 akhir pekan ini digegerkan dengan rumor Marc Marquez bergabung dengan tim Gresini Racing. Marc Marquez dikabarkan tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan tim Gresini Racing untuk balapan di MotoGP 2024 mendatang. Sejumlah pengamat terkenal dan media besar luar negeri juga sudah menyebarluaskan kabar soal Marc Marquez dan Gresini Racing ini. Potensi hengkangnya juara dunia 8 kali ini sebenarnya sudah terendus sejak beberapa pekan lalu. Marquez sudah kerap dikabarkan akan meninggalkan tim Repsol Honda, meski kontraknya masih sampai 2024 mendatang. Manajemen Honda Racing Corporation, HRC pun juga sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menahan Marquez. Pembalap 30 tahun ini dipersilakan hengkang kapan saja, jika memang sudah tidak betah bersama raksasa Jepang tersebut. Awalnya pembalap asal Spanyol tersebut santer dirumorkan untuk bergabung dengan KTM. Namun hal itu tampaknya sangat sulit, mengingat pabrikan Austria tersebut sudah punya banyak stok pembalap. Sedangkan potensi Marquez merapat ke tim Gresini mencuat, setelah beberapa calon secara mendadak mengundurkan diri. Jake Dixon dan Tony Arbolino yang sudah sangat dekat dengan tim milik Fausto Gresini tersebut, tiba-tiba memilih memperpanjang kontraknya. Selain itu Franco Morbidelli juga sudah hampir pasti bergabung dengan tim Pramac Racing, setelah sempat digosipkan menjalin negosiasi dengan Gresini. Hal itu membuat Gresini Racing yang awalnya punya banyak calon pembalap, tiba-tiba mengalami kekosongan calon pembalap secara tiba-tiba. Tentunya dengan membela tim satelit tersebut, Marquez hanya akan mendapat gaji yang jauh lebih sedikit dari sekarang. Mungkin Marquez sudah tidak memikirkan hal tersebut, demi bisa mendapatkan motor yang mampu membawanya kembali meraih podium dan kemenangan. Wow, Gresini sudah buka pintu, Marc Marquez tinggal tanda tangan langsung resmi keluar dari Honda. Kabar panas pekan ini bagi para pecinta MotoGP, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dikabarkan tinggal membubuhkan tanda tangannya untuk memastikan kepindahan mengejutkan ke Gresini Racing Ducati. Jika itu terjadi, tentunya akan menjadi sejarah bagi juara 6 kali MotoGP itu untuk mengambil langkah besar akhir pekan ini di Misano. Selain itu, jika resmi memutuskan untuk bergabung, tentunya Marc Marquez akan bergabung dengan saudaranya Alex Marquez di Gresini musim depan. Dilansir dari laman Speedweek, Marc Marquez telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Repsol Honda setelah 11 tahun. Dia akan membentuk tim Gresini Ducati bersama saudaranya Alex pada tahun 2024, tulis laporan Speedweek, dikutip Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Artinya, tes hari Senin dengan prototipe Honda RC213V 2024 tidak lagi penting, karena Marquez sudah lama kehilangan harapan untuk masa-masa yang lebih baik di Honda. Sementara itu, Carlo Merlini, Direktur Komersial dan Pemasaran Gresini, mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika pembalap sekelas Marc Marquez akan bergabung. Tentu saja jika Marquez atau Joan Mir bersedia untuk dikontrak oleh tim Gresini, tim ingin memiliki pembalap seperti itu, dan siapa yang tidak menyukainya, ungkap Carlo. Sebelumnya sempat diberitakan, Ducati telah berulang kali menegaskan bahwa merekrut Marquez tidak sesuai dengan filosofi mereka dalam mengandalkan pebalap muda dan pendatang baru. Sementara itu kursi di Gresini Racing yang akan diklaim Marquez saat ini adalah milik Fabio Di Gianantonio, yang kontraknya akan berakhir pada akhir tahun ini, dan belum ada klarifikasi di mana dia akan berada tahun depan. Marquez gagal mengakhiri spekulasi bahwa ia akan keluar dari Honda ketika diberi kesempatan pada Kamis di Misano. Saya punya kontrak tahun depan dengan Honda, jawab Marc Marquez saat ditanya tanggapannya apakah dia akan pergi. Jadi itu keputusanmu, saya punya kontrak tahun depan dengan Honda, tukasnya. Show up and make a statement.
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,